Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Kita buka firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terus melangkah maju. Bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini mungkin saudara berkata, saya punya sebuah kemajuan. Ada kemajuan dalam bisnis, kemajuan dalam pekerjaan, tapi tanpa Tuhan. Maka Alkitab katakan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat, manusia punya keterbatasan. Manusia punya batasan. Kepintaran, kekayaan, kemampuan, bahkan kekuatan, semua ada batasnya. Tapi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, seperti ranting yang tetap tercacak pada pokok, maka dia akan melakukan jauh lebih banyak daripada orang yang tidak bergantung kepada Tuhan. Teruslah melangkah maju. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai sebuah arti bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu adalah orang percaya, maka ini yang harus Bapak Ibu sadari bahwa kalau kita bilang kita terus melangkah maju, terus berjalan maju, maka Tuhan harus terlibat dalam semua aspek kehidupan kita. Roma 8 ayat 28, saudara sudah hafal ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Keterlibatan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita memiliki tujuan utama, yaitu kebaikan kita dan untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Kenapa Tuhan perlu terlibat dalam keluarga kita? Kenapa Tuhan perlu terlibat dalam pekerjaan bisnis kita? Kenapa Tuhan perlu terlibat di dalam sekolah kita, dalam pendidikan kita, untuk kebaikan kita, dan untuk membawa kemuliaan bagi namanya? Yang menjadi isu penting bagi kita adalah, beranikah kita untuk melangkah maju? Beranikah kita untuk terus maju? Saya percaya ini sebuah pertanyaan yang perlu saudara dan saya jawab. Dan mengapa kita harus melangkah terus maju dalam Tuhan? Yang pertama, karena kita akan menempuh suatu perjalanan yang baru. Hari ini, saudara dan saya, kita akan memulai sesuatu yang baru di hari yang baru. Hari ini Bapak Ibu nggak tahu sama sekali. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kita 1 jam yang akan datang. 2 jam yang akan datang kita nggak tahu. Itu menjadi sebuah rahasia. Ketika kita bangun di pagi hari, maka kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi apa kita harus berhenti? Tidak. Kita harus terus melangkah maju. Kenapa kita harus melangkah maju? Karena kita akan menempuh suatu perjalanan yang baru. Dalam kitab Yosua pasal 3, ayat 3 sampai ayat yang keempat, Alkitab mengatakan dan memberi perintah. Yosua memberi perintah kepada bangsa itu, katanya. Sesudah, segera kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allah yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, kurang lebih hampir 1 kilo. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Setiap jalan yang baru, maka saudara dan saya harus menaruh Tuhan di depan saudara, karena jalan itu belum pernah kita lalui. Karena kita akan menempuh suatu perjalanan yang baru. Karena itu adalah suatu perjalanan yang baru, maka bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, mereka perlu dipandu, mereka perlu dituntun, mereka perlu dipimpin dengan suatu tanda atau suatu rambu-rambu yang pasti, karena mereka belum pernah melewati jalan itu. Ketika Bapak Ibu melewati hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru, maka kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita perlu firman Tuhan untuk menuntun kita. Saudara dan saya memulai bisnis yang baru tanpa melibatkan Tuhan sangat berbahaya. Memulai keluarga baru tanpa melibatkan Tuhan sangat berbahaya. Membangun hubungan yang baru dengan seseorang tanpa melibatkan Tuhan sangat berbahaya.
Memilih pekerjaan, memilih tempat studi yang baru tanpa melibatkan Tuhan sangat berbahaya. Karena ketika Bapak Ibu melibatkan Tuhan, maka itu seperti kita ada panduan, ada tuntunan, dipimpin. Yang pasti sebagai penunjuk jalan supaya kita jangan tersesat. Banyak orang tersesat, sehingga akhirnya mereka membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, membuang-buang dana dalam banyak hal. Biasanya menyesal itu terlambat, saudara. Kalau menyesal itu datang lebih dulu, itu namanya pendaftaran. Ya. Demikian juga dengan kita di tahun 2023 ini. Ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak tersesat di tahun ini, dalam menempuh perjalanan di tahun ini? Melangkah dengan tetap fokus pada Tuhan. Yosua 3 ayat yang ketiga berkata, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian, harus fokus kepada tabut perjanjian, yang adalah gambaran Kristus. Gambaran Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Mata kita harus fokus kepada Tuhan. Mata kita harus fokus kepada firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu ada dalam masalah, dalam kebingungan, dalam ketidakpastian, jangan lihat ketidakpastian, jangan lihat masalah sebagai fokus saudara. Tapi Anda harus melihat firman Allah, melihat Yesus sebagai fokusmu. Maka keadaanmu akan baik-baik saja. Betul, masalah tidak akan diusir pergi. Tapi Bapak Ibu melewati lembah-lembah yang kelam ini bersama dengan Tuhan yang akan memimpin saudara. Kita akan terus melangkah maju dan jadi pemenang kehidupan. Dalam Ibrani 12 ayat 1-3 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Terus melangkah maju dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata perlombaan wajib. Kata perlombaan di sini pakai dua kata. Yang pertama adalah struggle, pergumulan. Yang kedua adalah perlombaan, yaitu lari, run. Saudara dan saya perlu lari. Dan ketika Anda dalam struggle, dalam pergumulan, maka itu adalah sesuatu yang wajib. Yang saudara dan saya harus alami dalam hidup. Dan ketika Bapak Ibu alami itu, ayat yang kedua berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus harus kepada Yesus. Melangkah dengan tetap fokus pada Tuhan. Dikatakan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Alkitab berkata, fokus kepada Tuhan tidak akan membuat kita mudah putus asa. Fokus kepada Tuhan tidak akan membuat kita mudah stres. Fokus kepada Tuhan akan membawa sukacita bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Amin. Hari ini kalau Anda stres, maka Anda harus kembali fokus kepada firman. Harus rajin ibadah. Harus banyak duduk di kaki Tuhan. Maka Anda akan dapat kekuatan yang baru. Amin. Bukan cuma fokus kepada Tuhan, tapi banyak mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari. Makan firman Tuhan setiap hari. Orang yang lemah itu karena tidak pernah baca Alkitab. Alkitab katakan kita punya makanan jasmani, tapi memberi kita daya tahan hanya cuma 4-5 jam lapar lagi. Satu hari kita makan 3 kali. Makannya pagi, makannya siang, makannya malam. Belum termasuk ngemil-ngemil yang lain. Masa-masa kita doa puasa ini, kita cuma nggak makan pagi. Makannya mungkin sudah siang, sudah sore. Makan satu hari hanya 2 kali. Tapi Bapak Ibu dan saya, makanan jasmani hanya untuk daging kita, tubuh kita. Tapi untuk roh kita kuat, maka Bapak Ibu harus mengkonsumsi firman Tuhan. Yosua 24 ayat 15 dan ayat 24 berkata, kesukaannya firman Tuhan, memilih untuk tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Dalam Mazmur 1 ayat 1-3, Alkitab juga mengatakan, ya, Yosua 24 ayat 15, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sebelah sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah dalamnya ada firman Allah.
Datang dan terima firman, konsumsi firman setiap hari. Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3, yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu ayat yang ketiga berkata bahwa saudara akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang tetap mengandalkan Tuhan tidak pernah kalah. Mereka alami masalah, betul. Mereka alami penundaan, ya. Mereka alami tantangan, ya. Tapi mereka tidak pernah kalah. Mereka pasti menang. Pasti dapat kekuatan yang baru. Mereka pasti akan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi ketika Bapak, Ibu, dan saya terus melangkah maju, dan tidak berhenti, tidak kecewa, dan tidak mundur dalam mengikuti Tuhan, maka jaminan kemenangan ada di depan mata saudara dan saya. Haleluya. Kalau itu hal yang pertama, saudara, karena kita akan menempuh suatu perjalanan yang baru. Untuk menempuh perjalanan yang baru, tadi saya jelaskan kepada saudara, fokus kepada Tuhan. Yang kedua, konsumsi firman Tuhan. Hal yang kedua adalah, Bapak, Ibu, dan saya, karena bersama Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Yosua pasal 3 ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara kami. Firman Allah berkata, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di antara kamu. Untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita, maka ada syarat yang harus dipenuhi oleh bangsa Israel, yaitu hidup dalam kekudusan. Kekudusan artinya dipisahkan dari dunia, cara-cara dunia. Tidak boleh menarik saudara. Tahun ini kan ini adalah tahun kita berlari dan terbang lebih cepat. Terbang lebih cepat artinya Bapak Ibu harus punya aerodinamika rohani. Kalau kita punya aerodinamika rohani seperti pesawat terbang pada aerodinamis, maka hal-hal dunia, gaya gravitasi dunia tidak mungkin lagi menarik pesawat itu. Karena gaya aerodinamika itu artinya sudah menjadikan gaya gravitasi itu nol. Tidak mungkin narik saudara ke bawah. Dan untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita, maka tidak ada syarat. Maka ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu hidup dalam kekudusan. Yosua 3 ayat yang kelima berkata, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di antara kami. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 15-16 berkata, tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kekudusan itu artinya saudara memilih tinggal di dalam Tuhan, daripada mengikuti keinginan daging, keinginan dunia, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kekudusan itu adalah sebuah karakter Tuhan. Alkitab berkata begini, berbahagialah orang yang kudus, karena mereka akan melihat Tuhan. Jadi kalau orang yang tidak hidup dalam kekudusan, dia tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Dia tidak akan melihat cara-cara yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan. Kalau Anda ingin melihat hal-hal yang ajaib, yang mulia, maka hiduplah dalam kekudusan. Bukan cuma hidup dalam kekudusan, tapi hiduplah dalam ketaatan. Yosua 3, nanti Bapak Ibu baca ayat 1-17. Tuhan perintahkan Yosua dan orang-orangnya menyeberangi sungai Yordan. Dan sungai Yordan pada masa itu, lebarnya kurang lebih 1 kilo dan dalamnya kurang lebih 30-40 meter. Itu laut yang dalam, itu sungai yang dalam. Dan tidak mungkin terseberangi, karena pada waktu itu airnya sedang meluap. Tapi Tuhan berkata kepada Yosua, seberangilah sungai Yordan dan taruh tabut di depan. Ketika para imam yang memikul tabut Allah itu menginjakkan kaki di sungai Yordan, maka Alkitab katakan begini, airnya terbelah. Yang satunya naik sampai ke Adam, yang satunya berhenti mengalir ke hilir. Lalu orang Israel, generasi yang baru itu menyeberangi sungai Yordan. Ingat baik-baik bahwa orang yang taat itu tidak akan takut dengan banjir, dengan badai, dengan tantangan, dengan air yang meluap. Kenapa Tuhan suruh mereka menyeberang? Karena di Kanaan sedang ada tuayan. Kalau mereka ditunggu untuk airnya surut, ketika mereka sampai di Kanaan, sudah tidak ada tuayan dan satu generasi ini akan mati. Tapi Tuhan suruh mereka menyeberangi sungai Yordan, karena ketika mereka sampai di Kanaan, mereka akan mendapatkan tuayan besar. Bapak Ibu, ketika ada masalah, ada persoalan,
Bapak Ibu harus tahu di balik persoalan masalah, di balik badai dan banjir, di baliknya itu ada tuaian besar yang sedang menunggu saudara. Jangan melihat badai dan banjir, tapi lihat bahwa di balik itu ada penyediaan Tuhan yang ajaib, yang Tuhan sediakan kepada saudara. Ketaatan akan membuat Anda makan sampai kenyang. Ketaatan akan membuat Anda menerima yang terbaik daripada Tuhan. Orang yang tidak taat tidak akan mengalami apapun dari hidupnya. Ketika Anda taat kepada orang tua, maka Anda akan menikmati yang terbaik. Ketika Anda taat kepada pimpinanmu, Anda taat kepada bosmu, maka Anda akan mendapatkan fasilitas yang terbaik. Ketika Anda taat kepada Tuhan, taat kepada gembala di gereja lokal, maka Anda akan mengalami hal-hal yang ajaib, akan ada kepercayaan-kepercayaan yang akan dipercayakan kepada saudara. Karena ketaatan itu adalah sebuah nilai yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan untuk mereka datang melayani Tuhan. Amin. Hal yang ketiga adalah karena bersama Tuhan kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Bersama Tuhan kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Kalau yang pertama tadi saya jelaskan bahwa karena kita akan menempuh suatu perjalanan yang baru. Yang kedua, karena bersama Tuhan kita akan mengalami hal-hal ajaib. Dan yang ketiga, karena bersama Tuhan kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Yosua 3 ayat 10 berkata, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan. Orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kami. Bersama Tuhan kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Ingat bahwa bangsa Israel pada waktu itu punya peralatan perang tidak secanggih bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Jadi sebenarnya dari sisi Yosua dan generasi yang menyeberang sungai Yordan, mereka pun kecil hati. Tapi karena Tuhan bersama mereka, maka mereka harus terus melangkah. Dan Tuhan berkata orang yang melangkah bersama dengan Tuhan. Mungkin Anda tidak punya pengalaman banyak, tapi Anda percaya kepada Tuhan. Maka Anda akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Alkitab berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan, itu lebih berharga daripada orang yang berhikmat. Orang berhikmat belum tentu benar. Contoh Salomo, berhikmat tapi belum tentu benar. Tapi ketika Anda takut akan Tuhan, maka di dalamnya ada hikmat. Dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika kita cari Tuhan sungguh-sungguh, maka saudara akan melihat perkara-perkara besar, terus melangkah maju. Dan kita akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib yang Tuhan nyatakan. 2 Samuel 11 ayat yang pertama berkata, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju perang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Alkitab berkata bahwa ketika Israel melangkah maju, maka musuh-musuh mereka dikalahkan dan kemenangan Tuhan berikan kepada mereka. Amin. Kita harus sadar bahwa musuh tetap eksis dan siap menghadang langkah kita. Semakin Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin musuh maju menyerang saudara. Semakin Anda sungguh-sungguh berdoa, maka saya katakan masalah akan semakin bertubi-tubi datang dalam hidup. Semakin Anda rajin ibadah, maka semakin besar persoalan yang datang kepadamu. Jangan Bapak Ibu berpikir, bahwa semakin saya banyak berdoa, maka masalah akan hilang. No, itu kekristenan yang salah. Semakin Anda rajin berdoa, semakin Anda rajin ibadah, maka masalah akan bertubi-tubi datang kepada. Bukan untuk mengalahkan saudara, tapi untuk melihat kemuliaan Allah yang akan dinyatakan dan Anda akan menjadi pemenang kehidupan. Amin. Karena itu pergunakanlah seluruh senjata rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita dalam Efesus pasal 6, ayat 10 sampai 20, perlengkapan senjata Allah. Mulai dari ketopong, mulai dari baju sirah, ikat pinggang kebenaran, mulai dari kasut kerelaan, mulai dari perisai iman, dan pedang roh. Bapak Ibu harus pakaikan seluruh perlengkapan senjata Allah itu, supaya kita tidak dikalahkan. Amin. Ingat bahwa seluruh perlengkapan senjata Allah ada di depan. Ya, tidak ada di belakang saudara. Jadi kalau orang lari dari peperangan, maka dia mudah kena senjata dari setan. Senjatanya setan adalah panah. Berarti senjata jarak jauh. Setan itu takut berhadapan dengan Anda, jadi dia panah Anda dari jarak jauh. Dia panah Anda di pikiranmu. Anda lihat keadaan seseorang, lihat situasi.
Setan katakan kamu gak mungkin maju, kamu kalah, kamu ingat gak perkataan papamu, temanmu, rekanmu, bahwa kamu orang yang gak mungkin bangkit, gak mungkin sukses, gak mungkin berhasil. Kamu anak yang tidak cakap seperti kakakmu, tidak cakap seperti titimu, tidak cakap seperti koko atau mememu. Dan dia katakan kamu pasti akan kalah. Tapi ketika Bapak Ibu dan saya pergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita akan menghalau musuh. Terus melangkah maju. Karena seluruh perlengkapan ada di paling depan. Maka Tuhan tidak panggil kita untuk lari daripada peperangan. Tapi kita dipanggil untuk melangkah maju, masuk di dalam peperangan rohani. Untuk menjadi pemenang kehidupan. Dan Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita. Amin. Yesaya 3 ayat 10 berkata, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan. Orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Yang akan menghalau mereka adalah Tuhan. Sungguh-sungguh, ketika Bapak Ibu melangkah maju, maka masalah akan dihalau. Persoalanmu A, B, C, D akan dihalau. Persoalan Anda seperti Kanaan, seperti Hewi, spirit of Kanaan, spirit of Het, spirit of Hewi, spirit of Feris, spirit of Girgasi dan Amori, dan spirit of Yebus. Yebus itu tukang tipu, saudara. Akan dihalau dari depan. Dan Anda akan menduduki negeri mereka. Haleluya. Kita akan menjadi pemenang kehidupan. Dan hal yang keempat adalah karena bersama Tuhan, kita akan berjalan semakin lama, semakin kuat. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 berkata begini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, masalah ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi, kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, dan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah wow. Alkitab berkata begini, Tuhan tidak menyuruh kita untuk lari dari masalah. Tuhan tidak suruh kita untuk tawar hati, bahkan sampai menghadapi maut pun jangan. Karena ayat 17 berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang alami pergumulan, persoalan, masalah, entah sakit penyakit, masalah bisnis, pekerjaan, masalah keuangan, jangan putus asa, jangan mau bunuh diri, jangan mau minum baikon biar bye-bye and go on. Itu orang yang gak percaya Tuhan. Jangan mau main ayunan di leher, atau jangan mau saudara dan saya menyiksa diri Anda. Ingat bahwa penderitaan ringan yang kita alami sekarang ini mengerjakan bagi kami kemudian kekal yang jauh melebihi penderitaan kita. Amin. Sebab itu melangkahlah maju dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Jangan putus asa. Sehingga ketika Anda jadi kuat di tengah-tengah penderitaan, maka orang akan melihat Tuhan menyertai saudara. Orang akan melihat tanda-tanda mujizat akan menyertai saudara. Tuhan tidak akan membiarkan Bapak Ibu dan saya dicobai melampaui kekuatan kita. Tapi Bapak Ibu harus melangkah maju, jangan putus asa. Jangan menyerah, jangan tidak mau lagi berdoa, tapi terus melangkah dan percaya bahwa Tuhan ada di depan kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 dan 13 berkata, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Rasul Paulus tahu apa itu kekurangan, dan dia juga tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Satu waktu, saya ketemu dengan salah satu hamba Tuhan. Dan dia cerita kepada saya, Pastor, saya ingat 10 tahun yang lalu. Saya tanya apa yang pernah terjadi dengan. Saya ingat, kami itu mau makan pun kami nggak punya uang. Sehingga akhirnya, ketika saya pulang ke rumah, jemaat pun tidak memberi, karena jemaatnya belum banyak. Akhirnya, mereka ada kalanya tidak bisa memberi dalam hal keuangan. Dan ada kalanya 1 bulan, setiap hari itu, untuk makan pun kami harus berdoa. Dan ada kalanya kami nggak punya makanan. Dan ada kalanya bukan karena kami mau puasa, tapi puasa terpaksa.
Terus saya katakan, apa yang kamu lakukan? Ya saya hanya ajak istri saya dan ajak ketiga anak kamu untuk berlutut di hadapan Tuhan. Dan kami katakan, Tuhan, Engkau utus kami ada di tempat ini untuk melayani Engkau. Dan kami tahu Engkau memperhatikan apa yang sedang terjadi dan Engkau tidak akan izinkan kami mati kelaparan. Seperti Engkau memelihara Elia di tengah-tengah masa kelaparan dan memberikan dia makanan dari tangan seorang janda yang punya sisa tepung. Maka kami tahu juga Engkau sanggup memelihara kami. Dan dia katakan ketika dia membuka matanya, nggak ada apa-apa. Mereka puasa, mereka tidak makan sudah berhari-hari, beberapa hari mereka nggak makan. Dan satu waktu, ketika mereka sedang duduk di kursi, istrinya lagi tidur dengan ketiga anaknya di atas tempat tidur, ada orang yang datang, ketok pintu rumahnya. Dan tiba-tiba orangnya itu berkata, saya nggak kenal Bapak, tapi ada yang dorong saya untuk membawa makanan ini datang ke rumah. Orang bawa makanan datang di dalam apanya, namanya itu, dalam kantong. Dan ketika dia buka, dia lihat itu ada pisang. Dia lihat itu ada minyak. Dia lihat itu ada begitu banyak, ada beras. Dia lihat itu ada banyak, dan dia bawa masuk. Dan dia tanya, Bapak siapa? Dia katakan begini, saya Bapak A, dan kemudian saya tinggal jauh di sana. Saya bukan dari daerah sini, tapi ketika berapa hari saya lewat di sini, ada yang dorong saya untuk memberi makanan untuk Bapak. Saya nggak tahu kebutuhan Bapak. Saudara tahu, hamba Tuhan ini dia nangis. Lalu dia ucapkan terima kasih. Dia tutup pintunya. Dan dia panggil istrinya. Dia katakan ada orang yang digerakkan Tuhan untuk mengantarkan makanan di dalam karung ini. Dan ketika dibuka, ada pisang beberapa sisir. Ada minyak. Ada beras 10 kilo yang diberikan kepada mereka. Mereka nggak punya uang sama sekali. Dan mereka bisa hidup dalam beberapa minggu ke depan. Tuhan cukupi mereka. Dan satu waktu dia katakan, satu waktu Tuhan memperbaharui kami. Orang itu hampir setiap berapa minggu dia datang dan membawa kami makanan. Dia seperti orang yang Tuhan gerakan. Sampai akhirnya saya jadi baik dengan orang itu. Dan Tuhan pulihkan keadaan kami, Pastor. Kami pindah di satu kota. Kami tinggal waktu itu di kecamatan. Kami pindah di ibu kota. Dan hari ini kami diberkati Tuhan. Kami nggak pernah lupa apa itu kekurangan. Dan hari ini Tuhan telah memberkati saya. Dalam kelimpahan, saya juga ingat kepada orang-orang yang dulu seperti saya. Yang untuk makan pun susah. Wow. Bapak Ibu dengar baik-baik. Tuhan itu ada. Dan dia sanggup menolong saudara. Dia bisa pakai orang lain menjadi perpanjangan tangan untuk menolong kita. Secara nilai seharusnya kita semakin lama mengikuti Tuhan. Harusnya kita berjalan semakin kuat. Amin. Saya tidak dengar orang itu berkata, hamba Tuhan ini berkata, rasanya saya mau lari tinggalkan Tuhan. Saya salahkan Tuhanku, kenapa Tuhan biarkan saya jadi miskin, kenapa jemaat yang saya melayani seperti ini tidak bisa memberi persembahan. Tapi dia datang kepada sumber kehidupan. Dan dia berkata, Tuhan aku melayani Engkau. Engkau pilih aku. Dan Engkau tidak izinkan aku mati cara seperti ini. Tuhan bisa pakai orang yang dia tidak kenal untuk menolong dia dan keluarganya. Wow, saudara, kuat menanggung segala perkara dalam hidup ini. Itu menjadi ciri khas anak-anak Tuhan. Filipi 4 ayat 12-13. Tadi kita berkata bahwa terutama ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu bukan cuma kuat dalam menanggung segala perkara dalam hidup ini, tapi kita juga kuat menjalani proses Tuhan menuju kepada kemuliaan. Amin. 2 Korintus 4, 16-18 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Mungkin Anda semakin tua, karena semakin merosot. Mungkin keadaan kesehatanmu semakin menurun, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ingat, Tuhan itu datang dan bertemu kita, bukan lihat fisiknya kita, tapi dia lihat hati kita dan iman kita. Ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau Bapak Ibu hanya perhatikan persoalan dan masalah, Anda bukan orang Kristen. Orang Kristen itu adalah melihat yang tidak kelihatan. Lebih dulu, baru yang lihat yang kelihatan. Jadi ketika masalah datang, persoalan datang, apa yang orang katakan itu yang Anda perhatikan melulu, melampaui itu, maka Anda bukan orang Kristen. Karena kekristenan itu adalah tidak melihat namun percaya. Amin. Kalau melihat baru percaya, kita belum jadi orang Kristen. Dan yang terakhir, karena bersama Tuhan kita pasti berhasil. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, bersama Yesusku, aku pasti berhasil. Kejadian 26, ayat 2 dan 3 ini, kalau kita baca, kemudian ayat 12 dan ayat 13, menceritakan tentang Ishak ketika mengalami kelaparan di negeri Kanaan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, di Kanaan. Ayat yang pertama, inilah bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, karena Mesir hari itu adalah negara metropolis, negara kerajaan yang sangat maju. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepada. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 12 dan 13 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam musim kering. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, kekeringan dalam bisnis, mungkin Anda dan saya nggak punya keuangan. Rasanya untuk berjalan saja Anda nggak bisa maju. Tapi Alkitab berkata, Ishak menabur di tanah itu. Haleluya. Kemarin ketika hari Minggu saya katakan bahwa ada seorang hamba Tuhan yang untuk dia mau kasih perpuluhan pun dia nggak punya uang. Tapi dia disadarkan oleh Tuhan. Tuhan katakan kamu masih punya waktu, berikan waktu. Lalu dia ambil komitmen setiap hari memberikan 10% waktu, berarti 24 jam, berarti 2 jam lebih. Dia duduk di kaki Tuhan. Dia nggak punya uang. Tapi Tuhan bilang dia, kamu punya waktu. Lalu dia berdoa, berminggu-minggu dia berdoa. Satu waktu, ada seseorang yang digerakkan Tuhan untuk datang ke rumahnya, memberikan kepada dia uang. Orang itu nggak kenal dia sama sekali. Sebelum orang itu datang, di dalam doa dia sudah ditunjukkan Tuhan, wajah ada seseorang yang akan ketemu kamu di rumah. Wow. Dan ketika orang itu datang ke rumahnya, istrinya katakan, Bapak tunggu sebentar karena suami saya sedang berdoa. Ketika suaminya selesai doa, ketika dia keluar, dia temui orang tamu itu di rumahnya, dia kaget. Wajahnya seperti apa yang Tuhan kasih kepada dia ketika tadi dia doa di dalam kamar doa. Dan ketika orang itu berkata, saya nggak kenal Bapak, tapi Tuhan gerakkan saya untuk memberikan berkat ini. Mudah-mudahan ini cukup untuk menolong Bapak. Dia terima berkat itu dengan ucapan syukur. Dan dia tahu bahwa Tuhan itu ada. Alkitab berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Arti nama Ishak artinya tertawa. Kalau saya ganti kata Ishak dengan tertawa, maka bacanya begini. Maka menaburlah tertawa di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, tertawa mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab tertawa diberkati Tuhan. Cemberut menjadikan miskin. Tapi tertawa diberkati Tuhan. Dan tertawa itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga tertawa menjadi sangat kaya. Saya nggak suruh Bapak Ibu tertawa di jalan-jalan, itu orang gila. Tapi ketika masalah datang, ketika persoalan datang, dan Bapak Ibu hadapi dengan tertawa, dengan sukacita, maka Anda sedang menabur yang baik di tanahmu. Anda akan melihat terobosan besar yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
dan tidak berdiri jalan-jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Alkitab berkata ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil itu bukan tanpa kerja keras. Berhasil bukan juga tanpa proses. Tapi berhasil juga bukan karena instan. Tapi keberhasilan yang dimaksudkan di sini adalah keberhasilan yang harus dibayar dengan harga yang mahal supaya kita bisa berhasil. Maka Anda dan saya tidak boleh berhenti bekerja. Tidak boleh hanya duduk. Tapi saudara dan saya harus melangkah maju. Apalagi Tuhan menyertai kita. Amin. Harus menabur seperti Ishak menabur ketika dia mengalami keadaan di mana mengalami kekeringan dan dia menabur. Ketika saudara hari ini mengalami di mana kekeringan, naburlah, maka Anda akan menuai. Kejadian 26 tadi yang kita baca ayat 2 dan 3, ayat 12 dan ayat 13. Nanti Bapak Ibu juga bisa baca Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Maka Anda akan menuai. Anda baca Mazmur 126 ayat 5 dan 6, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Jadi orang menabur itu tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Bapak Ibu juga harus menjauhkan diri dari penghambat keberhasilan. Penghambat keberhasilan itu adalah, saudara tahu Mazmur 1 ayat 1 tadi, bahwa jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Ada beberapa 3 hal yang Bapak Ibu dan saya harus jauhi. Pertama, nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Suka gosipin orang, jelek-jelekan orang, menghakimi orang lain. Bapak Ibu harus jauhi itu. Tapi terus melangkah maju. Dan harus menabur. Maka Bapak Ibu akan melihat kesuksesan. Haleluya. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Dan Tuhan mau supaya kita, dalam semua aktivitas kehidupan kita harus berada bersama Dia. Berjalan dan melangkah bersama Dia. Karena ada jaminan. Ketika ranting tercacak pada pokok anggur, maka ada jaminan seluruh nutrisi yang ada pada pokok itu akan juga pergi kepada ranting. Dan satu waktu akan menghasilkan buah. Hal-hal yang ajaib. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Kita semakin lama, semakin berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan semakin kuat. Sehingga apa saja yang Bapak Ibu kerjakan akan berhasil dan kita menjadi pemenang kehidupan. Dan tujuannya supaya orang melihat bahwa orang yang berjalan bersama dengan Tuhan bukan orang yang kalah. Tapi kita adalah menjadi pemenang kehidupan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Yang diberkati Tuhan tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih pagi ini. Kami sudah mendengarkan isi hati dan firman-Mu, ya dan amin. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kekuatan. Berdoa pagi hari ini, biarlah kekuatan-Mu penuh pada kami. Kebenaran-Mu melingkupi kami. Supaya kami hidup di dalam kebenaran. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, kami terus melangkah maju. Kami bukan orang yang kalah, bukan orang yang mundur. Penderitaan ringan yang kami alami akan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, jauh melampaui penderitaan kami. Dan kami akan melihat bahwa kami akan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Tempat yang baru kami menaruh Tuhan di depan kami. Prioritas kami hanya untuk Tuhan. Hamba berdoa kepada mereka yang menulis pokok-pokok doa mereka.